apa yang lebih apa yang menjadi modal Ibu Fatmawati yang harus dibahasakan kepada masyarakat, lalu kemudian ini yang menjadi nilai apa ya, nilai bagi Ibu Fatma kepada masyarakat. Nah, terkait masalah meninggalnya Bapak Bupati, Ya. ini kan tidak terlepas daripada pilkada. Betul. Nah, sekarang ini dalam keadaan berduka. Betul. Ini kan untuk menghargai keluarga besar almarhumah beserta dengan koalisi pendukungnya. Koalisi gemuk ya. Itu jangan dulu ada politik yang sifatnya istilahnya menjatuhkan lah, atau istilah lain yang memojokkan atau menggunakan istilah kasarnya ya, jangan dulu ada kritik karena ini dalam keadaan duka. Betul. Nah, sehingga kita misalkan di tim pendukung petahana Fatma ya, Siap saya menang. ini kita harus sampaikan Ya. bijaklah berpolitik. Kita ini lagi berduka. Ketika Anda bijak ini, insya Allah masyarakat di luar sana akan menilai, akan ada simpati penantang ketika dia mampu menahan emosinya dalam merespon kondisi. Artinya antara oposisi dengan petahana kan mereka masih serumpu keluar. Ini satu rumpun. Jadi alangkah lucunya kan saya katakan, ketika misalkan pihak penantang ini tidak mampu meredam isu-isu yang sifatnya mengarah masalah ras atau sesuatu, sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita ini dalam NKRI ya, Dengan satu kesatuan. Siapapun menjadi pemimpin di Madiun tidak jadi soal. Iya. Kalau betul kita mau melacak ya, siapa sebenarnya kedua kandidat, misalkan Ya. Ibu Fatmawati, Pak ST, sama-sama mereka tidak lahir di Madiun. Iya. Yang mana kita mau idealnya orang asli Mandar kalau kita bicara lokalitas, bicara identitas. Artinya mereka sama-sama punya Sama-sama kualitas pendatang. menjadi seorang pemimpin ya. Karena yang dikatakan pendatang ketika bukan lahir di sini, walaupun besar di sini. Kalau masalah besar di sini, Fatmawati kok sudah berpuluh-puluh tahun berKTP di sini. Ya. ST baru. Kalau kita bicara dia baru datang kok di Majene. Jadi kan Anda ini kan berbicara apa namanya persoalan Bu Fatma, karena Anda tim suksesnya Bu Fatmawati kan. Jadi seperti itu. Nah, lepas dari situ kita akan apa namanya, ada bahasa koalisi tadi, ini menarik bagi saya. Salah satunya seorang DPR sekarang A2 di Aksan itu kerap kali mengeluarkan stigma-stigma yang berbentuk puisi yang kontroversial di masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda terkait persoalan puisi di Aksan? Kalau siapapun DPR hari ini yang berpihak ke Pak maupun Pak Ibu Fatma, wajib, bahkan saya wajibkan untuk membangun narasi kritik. Ya. Karena kepemimpinan yang sifatnya yang dibarengi dengan nalar kritik itu akan berbenar. Ya. Nah, ketika kita bungkam seorang aktivis yang masuk dalam parlemen diam dalam keadaan kondisi kebijakan yang tidak pro rakyat, ini tentu akan membuat daerah kita semakin tertinggal, akan semakin terbelakang. Jadi saya sangat salut ketika dalam kabinet Fahmi ini, pengusung Fatma Lukman ini, mereka menyampaikan yang baik yang sifatnya itu perlu dikritik maupun yang tidak. Ya. Saya pribadi selaku pendukung, saya bahasakan ke publik bahwa memang hal-hal yang perlu dibenahi masih banyak. Ya. Tidak usah kita tutup-tutupi. Ya, kan ditangkap Di sisi itu. lain ya memang ada prestasi, ada capaian yang dicapai Pak. Itu sangat membantu kemajuan pembangunan daerah. Ya. Itu tidak bisa dinafikan. Diterima itu. Jadi apa ya, dalam perkembangan politik kita itu di khususnya Majene. Jadi istilah main dua kaki atau artinya main di sana
menang di sini, menang di sana, kalah di sini tapi menang di sana, menang di sana tapi kalah di sini. Artinya ini strategi yang dibangun oleh setiap tim sukses. Nah, apakah hal demikian tidak pernah dibicarakan atau didiskusikan dalam koalisi Pami Mas Yara? Apakah memang ada tim ses yang terindikasi seperti ini? Nah, dimanapun dan kapanpun yang namanya politik itu ya selalu saja dalam kebersamaan itu ada yang total, ada yang tidak. Betul. Dalam politik itu tidak ada istilah kawan sejati maupun lawan sejati. Politik itu dinamis. Istilah orang dinamis. Apa yang bisa dan hal itu yang terjadi itu sudah pasti terjadi. Kita dalam koalisi maupun tim pendukung sudah pasti mampu membaca peta politik di koalisi kita. Oh, ini orang total, ini orang tidak total. Nomor buku pakai misalnya. Dan itu sudah menjadi catatan itu di internal. Tapi Anda total ya, total. Kalau saya pribadi 100%. Kurang pakai nomor. Kurang pakai nomor. Salah satu pembuktian bahwa totalitas saya mendukung penuh Pak Lukman, ya saya rela bahan bulian di media sosial demi aku menjadi garda terdepan dalam mempertahankan eksistensi saya sebagai pendukung. Jadi orang itu apa namanya ikut berpolitik itu karena ada didasari oleh kepentingan. Apa kepentingan Anda ini? Bisa tidak pakai nomor. Salah satu kepentingan saya adalah bagaimana kebijakan bupati nanti betul-betul mampu menyentuh kepentingan rakyat. Kita ini hadir pendukung bukan hanya untuk diri pribadi, tapi bagaimana ini masyarakat yang kita mau perjuangkan terutama di daerah-daerah terpencil, daerah ke bawah, desa-desa ke bawah itu mampu kita menjadi penyambung lidah dalam kebijakan ini yang diperlukan rakyat. Masalah pelayanan kesehatan, masyarakat di sana butuh ini. Masalah kesehatan masyarakat di bagian bawah butuh ini. Nah, itulah sehingga kita memilih menjadi tim ini untuk bagaimana menjadi penyambung lidah masyarakat yang tidak bisa tembus masuk ke lingkaran elit. Ya, jadi masalah kepentingan pribadi ya itu hal-hal mungkin setiap orang punya kepentingan pribadi, tapi saya pun mungkin punya kepentingan pribadi, tapi saya lebih mengedepankan kepentingan bersama. Jadi beberapa pertanyaan tadi yang sempat disampaikan dan dijawab dengan penuh yang gembira, bahagia, artinya menjelaskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada realitas yang ada. Nah, ada satu hal yang perlu juga disampaikan ke publik terkait apa visi misi yang betul-betul bisa dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan Mandar yang dirangkai oleh pasangan PANU ini. Nah, kalau kita bicara visi misi itu kan saya rasa sesuatu yang kita ingin realisasikan di depan setelah terpilih. Nah, salah satu dari sekian banyak item visi misi itu yang paling dikedepankan dalam visi misi MP3 ini adalah bagaimana dalam proses pelayanan demokrasi itu menjunjung tinggi profesionalisme satu. Bagaimana itu profesionalisme? Nah, profesionalisme itu bagaimana kita memberikan pelayanan yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat, menyentuh kepentingan masyarakat itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana pemerintah dalam kabinet terpilih nanti MP3 ini tetap kreatif dalam menciptakan produktif, menciptakan momen lapangan kerja oleh masyarakat. Artinya spirit MP3 inilah yang kemudian dijadikan sebagai visi misi oleh dari MP3 itulah semua tertuang dalam program baik itu pembangunan visi, semua terangkumlah dalam MP3 itu. Sukses Sumber daya manusia masyarakatnya bagaimana kita genjot, kita angkat, kemudian
potensi-potensi daerah yang ada kita tata dengan baik, seperti misalkan pariwisata yang potensial itu kita bagaimana perhatikan Artinya- bisa menjadi penunjang Ya, dari betul. daerah. Artinya kita memerlukan masyarakat secara umum membutuhkan visi misi kerangka agenda yang akan diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk apa kemajuan wilayah kita. Jadi sayang sekali Bang Arnold, karena waktu jualah yang membatasi kita. Jadi demikian wawancara yang kami laksanakan pada malam hari ini oleh salah seorang tim sukses Pak Fatmawati Lukman. Semoga cita-cita beliau, Nah, satu hal yang perlu Tunggu saya dulu. sampaikan. Cita-cita kita bersama bagaimana mensejahterakan Majene secara keseluruhan. Baik, teman-teman sekalian, kita akhiri perjumpaan kita. Semoga di lain waktu kita akan bertemu. Di lain waktu kita akan bertemu. Sekian, wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buat statement Ya, tutup nih. begini